Halo, selamat sore. Gimana apa kabar? Kalian sehat-sehat walafiat ya? Dan hari ini kita mau bicara tentang pernah nggak kalian dipanggil maaf, atasan kalian atau dipanggil sama teman kalian yang masukin kerja dibilang sudah berjalan 3 bulan atau 6 bulan kayaknya kamu nggak mau dipakai lagi. Pernah? Pernah. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sudah mensubscribe, yang sudah mendukung saya di channel Indra 64. Kiranya rezeki kalian dimudahkan, juga diberikan kesehatan semuanya, sekeluarga di mana kalian berada, juga pekerjaan kalian bertambah dan diberikan segala apa yang kalian butuhkan. Oke, kita mau bicara tentang sales hampir mau dipecat ya. 3 bulan tidak ada penjualan atau 6 bulan kurang capai target. Saya pernah alami itu ketika saya bekerja dalam suatu perusahaan di keramik. Saya udah melewati 1, 2, 3 bulan dan masukin bulan keempat itu penjualan saya tidak terlalu banyak karena saya menguasai daerah Jakarta Barat dan Angke dan Jalan Merdeka sekitar Serpong itu saya kuasai. Dan menurut saya pusat keramik itu adalah di Angke, juga di Jakarta Barat. Dan beberapa customer saya, pelanggan yang sudah di follow up sebelumnya itu ada merasa acuh tak acuh, ada merasa kita say hello. Dan saya belajar satu hal ketika saya dapat informasi bahwa saya dipanggil sama atasan 3 atau 6 bulan, ya kalau tidak mau pakai lagi saya bilang saja ya tidak masalah, saya siap diberhentikan dalam suatu perusahaan. Tetapi menurut saya yang saya mau bagian ini adalah kita tidak pernah takut ketika kita sudah melakukan SOP sesuai perusahaan, standar perusahaan, kunjungan dealer, terus kita sudah follow up, ada datanya, kita kunjungan, ada stempel toko, mungkin dulu stempel toko, sekarang di foto nama tokonya, kita sudah ngobrol sama owner, sama karyawan, kita sudah memberitahukan promo juga ada yang lainnya, kita juga dapatkan promo-promo dari kompetitor pesaing, kita laporkan ke manajemen. Tentunya kalau misalnya ada masukan dari manajemen atau manajer kita atau teman, itu suatu proses untuk kita belajar, itu kita cross check kenapa tidak kurang, kenapa belum ada penjualan, kenapa tidak naik-naik. Saya pernah dalam 1 bulan itu saya pernah order 200 keramik, 200 dus atau 300 dus, lebih dari itu atau 400 dus. Memasuki bulan ke 3 atau keempat baru mulai ada peningkatan karena kan dia mungkin laporan bahwa penjualan saya terlalu sedikit. Jadi kemana saja kamu selama ini? Jadi saya bilang seperti itu, ditanya seperti itu sama manajemen dan tentunya sama teman saya yang masuk untuk saya kerja, juga sama manajer untuk Jabodetabek. Tetapi menurut saya di sini saya tidak mau membahas bahwa manajemen bisa menilai saya tidak bisa bekerja atau kemampuan saya, tetapi saya fokus apa yang harus saya kerjakan. Tentunya kunjungan saya harus tahu mana toko yang bagus, mana yang support saya, dan saya harus pelajari karakter toko itu macam-macam, sepertinya karyawannya, terus ownernya, pemilik tokonya seperti apa, dan saya harus mengetahui program-program kompetitor biar saya lapor ke manajemen bahwa barang kita dengan harga seperti ini di merek lain kompetitor dengan harga seperti ini ada promo-promonya. Dan menurut saya memasuki bulan kelima kalau nggak salah saya lumayan proyeknya, dan memasuki bulan ke-7 atau ke-8 atau 9 itu saya lupa, saya dapat proyek di Batam dengan 1.800 meter. Di situ menurut saya tidak merasa bangga, tetapi memang kalau waktunya, maaf bahasa saya, rezeki kita untuk kita mendapatkan haknya kita. Saya belajar satu hal, bagian saya adalah kita bekerja, kita lakukan sesuai dengan proses standar perusahaan, tetapi rezeki ada waktunya, dan saya belajar lewat peristiwa itu. Saya sudah lakukan bagian saya, bagian dia memberi kita pada rezeki. Dan saya pernah alami itu ketika saya bekerja di luar kota. Ketika saya di Kalimantan, saya dapat langganan saya, Pak Haji bilang, ketika ada orang datang minta ke toko kita, mungkin kita kasih 1.000 atau 2.000, mungkin dia datang lagi 2-3 hari, dia datang lagi sore, kita kasih 1.000-2.000, padahal kita untung lebih dari 1.000 atau 2.000. Nah dari situ saya belajar satu, sekali kita suatu saat belajar untuk saling memberi, atau Pak Haji atau kita bersedekah. Dari situ saya belajar satu, saya banyak belajar dari proses itu, dan saya belajar memberi dan belajar pada menolong orang lain. Nah
Sampai ketika saya bekerja, saya melewati itu sudah 1 tahun dan saya tidak jadi dipecat. Dan teman saya pindah ke perusahaan lain, kompetitor kita, dan saya dipindahkan di pusat. Tentunya ada perpindahan area. Saya dipindahkan di daerah selatan, itu saya daerah Panglima Polim. Dan teman saya pindah, jadi kita ada beberapa, tiga orang. Jadi saya pegang daerah selatan sama Jakarta Barat, dan teman saya pegang di Pinang Sia, ada satu pegang di daerah percetakan Rawamangun dan Bekasi. Dan hal itu buat saya tidak pernah takut untuk menghadapi tantangan. Yang saya pernah alami adalah ketika saya tidak berhasil, tidak ada orderan, di situ saya baru pertama kali saya akan mau dipecat karena tidak ada penjualan, dan saya sudah siap lapor kepada teman saya bahwa saya tidak masalah kalau saya akan dikeluarkan dari perusahaan. Dan sampai hari ini saya bisa lewati di tempat kerja kami itu sampai 2002 sampai 2004. Setelah itu saya bekerja di suatu perusahaan di mobile phone, menjadi produk handphone yang terkenal waktu itu di 2004. Handphone yang satu-satunya terkenal, teman-teman bisa pernah pakai produknya. Yang saya mau pelajari, yang saya mau share di sini adalah tentunya ketika Anda ditanya seperti itu, kalau kamu nggak bisa bekerja atau ya tentunya dipecat, ya tidak masalah. Jadi kita berserah saja. Yang penting kita sudah lakukan bagian kita dan kita sudah bekerja. Di sisi lain bisa jadi hari ini kita sukses, tidak bisa bekerja di perusahaan ini, tetapi di tempat lain kita dihargai karena kita belum punya pengalaman dalam dunia tile, ya, dunia keramik. Ya kalau penilaian manajemen kita belum bisa bekerja, ya tidak masalah, kita harus terima pengakuannya. Tapi dari situ saya tidak pernah takut, saya kerjakan, lakukan bagian saya, dan ternyata saya bisa melewati itu di 3 tahun perusahaan, 3,5 tahun di perusahaan keramik saya bekerja. Nah, saya cerita ini kenapa teman-teman, saya bukannya besar hebat, tapi kondisi sebagai sales itu wajar. Kita diremehkan antar sales sama sales, kita dibilang nggak bisa bekerja. Bisa jadi sales manajernya atau atasan kita bilang, kamu kok nggak bisa kerja sih, kamu kemana aja, kamu kok ini kan kamu cuma datang ketika kamu tinggal stempel, kunjungan, tanya, ngobrol, sudah, kita nggak bawa produk, masa nggak bisa sih, ada apa sih? Dan apakah kamu cuma begini saja kunjungan hari Senin, hari Selasa seperti ini saja, atau seminggu berapa kali kamu kunjungan ke toko itu? Itu tuh biasa kalau di dalam dunia perusahaan manajemen yang menganggap kita tidak berhasil, itu biasa. Tetapi ketika Anda mendapatkan penjualan besar, yang dulunya, minta maaf saya berkata, yang dulunya saya di nomor 4 penjualan saya, ketika saya pindah di Panglima Polim, saya bisa di nomor 1 atau nomor 2. Jadi saya kasih tahu teman-teman, ketika Anda sudah tahu kekuatan Anda sebagai sales seperti apa, lakukan bagian Anda. Anda jangan pernah takut, maju terus. Saya sangat yakin suatu saat di situ Anda pelajari semua trik-triknya tentang sales, tentang kunjungan toko, tentang daftar nama toko, tentang mapnya toko, di mana lokasinya toko-toko ini. Anda sudah tahu titik-titiknya, Anda jangan pernah takut. Saya sudah mengalami itu, dan saya bekerja yang dulunya saya diremehkan orang sama sales yang tidak dianggap dalam perusahaan, dan sampai hari ini perusahaan bisa menilai saya bahwa saya bisa. Kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya punya kelebihan tersendiri. Ya, karena di sisi lain saya belajar satu bahasa daerah terpusat di Panglima Polim Jakarta Selatan. Saya belajar bahasa mereka, dan di situ mereka melihat. Dan saya adakan pendekatan antara karyawan. Saya beli buah, saya beli makanan, dan kami mengobrol-ngobrol sama-sama. Dan ketika mereka dapat bonus, dan mereka merasa senang. Di situ padahal produk saya yang dulunya tidak laku jadi laku. Itu sesungguhnya tombak yang paling besar dalam suatu perusahaan atau dalam suatu toko itu adalah karyawannya. Tombak bisnis paling maju suatu saat itu adalah karyawannya, salesnya. Jadi buat teman-teman, buat perusahaan dimanapun kalian berada, sesungguhnya ketika ada SDM Anda, sales Anda hebat, disitulah letak majunya suatu perusahaan. Jadi buat teman sales, kalian harus semangat, jangan pernah takut hadapi tantangan itu. Saya tidak bicara saya hebat, tetapi kalian siapkan semua itu. Jangan lupa tetap atur keuangan kalian, tetap visi dan goal kalian, dan jangan lupa ketika ada waktu kerjakan
hal-hal yang positif, mungkin kerja sampingan di online atau kerja apa, ada proyek apa, atau jangan lupa baca buku tentang sales, tentang bagaimana meyakinkan para pelanggan beli buku, dan atur untuk belajar membaca dan untuk terus introspeksi untuk memperbaiki SDM kalian untuk berkembang. Bukan masalah sekolahnya rendah tidak tinggi, tapi kita harus belajar terus. Oke, buat teman-teman hari ini jangan lupa saya mengucapkan terima kasih. Ya, ini pembahasan saya tentang Anda akan dipecat 3 atau 6 bulan kalau tidak capai target ya. Dan jangan lupa dukung terus di channel saya Indra 64. Dan saya terima kasih untuk sekali lagi saya beribu-ribu terima kasih. Semoga akhir Desember saya bisa mencapai 500 subscriber, dan tahun depan Juni saya mencapai 1000 subscriber. Semua itu karena pertolongan dari kalian dan bantuan dari kalian, dan kiranya rezeki kalian dilimpahkan sebesar-besarnya. Terima kasih untuk hari ini di channel saya Indra 64, dan jangan lupa like dan komen dan notifikasi loncengnya. Oke, selamat sore.